Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kukuh Dwi Logito, NIM 221869042311512, mahasiswa PPG periode 2 tahun 2023, Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia akan melaksanakan UKIN pada tanggal 13 Juni 2023. Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan siang hari ini kalian? Alhamdulillah sehat ya, sehat semuanya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya, materi menulis puisi. Kelas 10 Elin 2. Putri Puspitasari, oh hadir. Silvi, Sapitri, Marisa, Alvin, Fauzi, Rizky. Ya, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih, semoga apa yang kita doakan dapat terlaksana dengan lancar, dapat mengambil hikmah pembelajaran hari ini sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita Indonesia. Kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Silakan Ananda duduk kembali. Ya, melalui menyanyikan lagu Pagimu Negeri, memupuk cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, sudah sepantasnya jiwa raga kita untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia. Kita akan belajar membuat puisi atau menulis puisi ya. Kalian simak video pembacaan puisi ini ya.
Swastiastu. Nyanyian kemerdekaan karya Ahmad Yossi Hefaya. Hanya kamu yang kupilih. Kemerdekaan di antara pahit manisnya isi dunia. Akankah kau biarkan saya duduk berduka memandang saudaraku, bunda tercintaku, dipasung orang aneh itu? Hanya kamu yang kupilih. Kemerdekaan di antara pahit manisnya isi dunia. Berikan degup jantungmu, otot-otot dan gerak langkahmu. Biarpun tajam pintu-pintu terkunci itu dan mendobraknya atas namamu. Itulah tadi pembacaan puisi FL 2SN maksudnya. Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional yang diadakan setiap tahun. Kita biasa mengikutinya, nanti kalian bisa menjadi kandidat ya untuk yang mengikuti lomba tersebut. Dari video tadi ya, kalian dapat mengambil tema ya. Tema apa puisi tadi? Tema Patriotisme atau perjuangan. Tema patriotisme atau perjuangan. Ada pendapat lain? Nyanyian kemerdekaan ya. Dari judulnya aja sudah kemerdekaan. Berarti betul ya tentang patriotisme atau kemerdekaan. Beri tepuk tangan. Namanya siapa? Anissa. Marisa ya. Oh, namanya Marisa. Bagus ya. Untuk kelompok kamu nanti berarti temanya patriotisme kelompok kamu. Selain patriotisme, tema percintaan. Iya betul ya. Tema percintaan sering mewarnai puisi ya. Nanti ini kelompok 2 ya percintaan. Ini ya. Nanti ikut sini berarti kamu nanti cari anggota kelompok yang lain. Selain tema tadi, ada tema apa lagi? Ketuhanan. Siapa tadi? Nah, ketuhanan ya. Tema ketuhanan berarti hubungan manusia dengan Tuhannya. Kamu nanti bikin kelompok, membuat kelompok dengan tema ketuhanan, membuat puisinya. Tugas kalian yang sudah mendapatkan kartu dari saya membuat kelompok ya berdasarkan tema tersebut. Satu kelompok ada 4 orang. Ya, silakan boleh berpindah tempat atau dengan yang sudah ada di dekatnya. Yang di dekatnya saja ya. Ada yang pindah silakan. Iya boleh silakan. Ya selain tema ya, jadi perlu Anda ketahui puisi itu ada unsur pembangun. Ya ingat ya kembali pertemuan yang sebelumnya unsur pembangun puisi itu ada 2 ya. Unsur apa? Fisik dan unsur batin. Betul sekali ya. Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi itu berarti unsur yang terlihat di dalam puisi itu. Nah, misalnya ada tipografi ya, yang kelihatan sekali itu tipografi. Tahu tipografi ya? Perwajahan. Selain tipografi, unsur pembangun yang lain
Boleh dibuka HP-nya ya, supaya kalian semua aktif menggunakan gadget tepat guna ya, untuk kegiatan yang positif. Ada lagi? Pengimajinian ya, pengimajian, imaji ya. Imaji penglihatan atau imaji visual ya. Imaji apa lagi? Coba dibaca. Pendengaran, perabaan atau imaji taktil ya. Penciuman, pengecapan, dan gerak. Majas atau gaya bahasa tadi sudah disebutkan ya, ada majas. Apa di situ? Personifikasi misalnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya adalah menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun tadi ya. Kita akan menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Ada satu yang terlewat tadi, diksi ya. Tahu diksi? Artinya pilihan kata. Ya, tadi sudah berkelompok sesuai dengan tema-tema yang kalian sebutkan, berarti nanti berkelompok akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, berdasarkan tayangan yang tadi kalian simak, ya, itu bisa kita buat puisi berdasarkan tema yang kalian pegang ya, yang kalian pilih tadi. Ada lagi yang bertanya dengan tema yang sudah dipilih, supaya nanti tidak bingung kerjanya. Pekerjaannya nanti kalian mendata kata-kata berdasarkan tayangan tadi dengan sudut pandang tema yang kalian pilih. Sosial, ada yang bisa mengungkapkan tema sosial dari tayangan tadi? Ada yang bisa membantu saya? Sosial tadi ada nilai sosialnya tidak? Ada ya? Ada. Nilai sosial itu apa? Wah, ya kan? Permasalahannya nilai sosial tadi itu apa yang bisa kalian peroleh dari tayangan tadi? Tuh. Kesetiakawanan, boleh ya? Boleh. Nah, ada pertanyaan lagi? Ketuhanan, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ketuhanan itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Paham ya? Nanti sambil berjalan nanti kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Yang jelas ada permasalahan di situ ya. Berarti kamu bisa memahami permasalahan yang ada. Diksinya ya, memilih diksi ya. Saya ulangi, diksi itu pemilihan kata apa yang tadi tampak pernah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya ya. Apa yang kita lihat dengan imaji penglihatan, misalnya kita lihat batu, oh yang ditulis batu. Kita melihat angin tadi, yang kita tulis angin. Nanti kita kumpulkan, jangan membuat
puisi jadi dulu. Kita kumpulkan kata demi kata. Semua anggota kelompok harus memberikan kata demi kata sesuai dengan tema yang kalian pilih. Silakan keluarkan alat tulisnya. Boleh ditulisi itu ya LKPD-nya yang sudah saya siapkan. Ya, di halaman. Nah, ini kan tadi kegiatan 1 mengamati video virtual sudah. Langkah kedua menginventaris kata apa saja yang kalian lihat dalam video tersebut. Ya, di halaman 5. Ya. Silakan tulis kata apapun yang kalian lihat, benda apapun yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, yang tadi ya. Halaman 5. Kalian boleh pindah tempatnya kalau kurang nyaman, boleh di ini bawah ya. Nah, silakan melalui gambar ini kalian bisa mendata kata apa saja yang bisa kalian temukan ya. Ya tulis saja angin ya. Boleh kamu tulis. Jadi kamu apa? Iya boleh. Di gambar ini ya semuanya perhatikan ya. Di gambar ini kalian menemukan apa saja yang bisa kalian lihat melalui indera kalian ya. Nah, misalnya ya. Nah, sini ada apa nih ya? Ini apa ya? Ini apa? Ini kamu tulis. Ya, ditulis. Iya, aku kegiatan apa ya? Kegiatan apa ini apa nih? Apa ini ya terserah kamu tangan kupu-kupu boleh ya kan? Pak, misalnya lihat pohon-pohon, tulis pohon. Nah, tulis pohon. Di deskripsi. Tulis dulu aja. Belum membuat puisi. Ya. Kamu tulis dulu aja. Kecil ya, Pak? Ya, hanya mendata kata-kata yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu dengar, kamu tulis. Itu ya. Pohon. Silakan ditulis. Koma ya, Pak? Rumah baru. Enggak, terus saja. Ya. Ya, sebanyak-banyaknya yang kamu lihat. Gak usah kasih koma. Tidak usah, langsung terus. Buah, rumah, bukit, buah. Ya, ini harus lebih apa lagi yang kamu lihat? Itu ada manusia misalnya ya, ada anak kecil, ada ibu, betul ya. Ada selimut tuh ya, ada dinding tuh. Ya. Tulis tambahkan sebanyak mungkin ya. Rumah sederhana, orang yang sedang bermain tangan dengan gaya kupu-kupu boleh ya. Nah, selain ini kamu bisa melihat lebih detail lagi. Misalnya di belakangnya ada tembok kayu, dinding kayu. Dinding apa tembok itu? Tembok sama dinding sama. Kalau tembok terbuat dari batu bata ya. Kalau dinding bisa kayu, bisa dinding terbuat dari batu bata ya. Ya. Ini yang saya lihat, Pak. Ya, yang kamu lihat. Kamu tanyakan temannya lagi, barangkali melihat yang lebih lebih detail. Nah, ya Baskom silakan. Ya nanti diulang videonya nanti diulang. Masak apa ya, ada baskomnya, Pak? Ya. Piring hamba makan. Termasuk kata kerja tadi makan,
bermain, nah itu kamu tulis. Ya, ini suasana di dalam bis ya. Ditulis ya, tulis semuanya tulis. Ya. Ini sedang apa nih? Bukan bersenang-senang, bukan ya, bersedih nih. Iya ditulis, iya tulis ya, tulis semua kata yang dapat kamu data dari indera penglihatan kalian. Langkah ketiga setelah terisi kotak tersebut ya, itu sudah selesai ya, sudah selesai. Kemudian halaman 6 ya, kita akan membuat puisi berdasarkan diksi atau pilihan kata yang tadi kalian data ya. Diberi judul ya, diberi judul, judulnya harus sesuai dengan tema ya. Tema tadi yang sudah dipilih sudah dijelaskan. Petunjuknya, rangkailah temuan diksi menjadi salah satu kalimat, menjadi satu kalimat puitis ya, menjadi baris yang puitis, yang koheren, yang nyambung ya, yang berhubungan antara kata satu dengan kata lain, baris satu dengan baris berikutnya. Ya, yang sudah selesai membuat puisi bisa langsung menghadap ke saya. Kemudian duduk di depan ya, nanti kita presentasikan di depan. Kamu maju ke depan, berani nggak? Coba 12. Ya. Silakan duduk di depan, nanti kan mempresentasikan puisi ini, kamu baca. Nanti kamu tanyakan ke teman-teman tuh temanya apa itu kan. Terus amanat yang bisa diambil dari puisi yang kamu bacakan tersampaikan enggak? Kalau tersampaikan berarti anak-anak ketika ditanya nyambung, ngerti, paham. Ya, iya ya, ambil sok. Di sini saya akan membacakan puisi tentang ekonomi keluargaku. Ekonomi keluargaku. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Dengan rumah dan ekonomi yang berkecukupan. Jadi konsepnya kalian akan bertanya tentang unsur pembangun puisi yang di awal sudah kita pelajari tadi ya. Apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut? Maknanya Oke, namanya siapa? Siska. Beri tepuk tangan. Ya. apa manfaat yang bisa diambil dari puisi tersebut? Kasih ibu yaitu jangan pernah lupakan perjuangan ibu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Apa pesan dan kesan dari puisi? Pesannya, tolong jangan pernah lupakan perjuangan ibu. Ya. Apa isi majelis tersebut? Nah, metafora saja. Ya kan yang ada di sini saja. Nah, yang ada di sini misalnya metafora itu kan perbandingan langsung kan. Ya, meski tanpa adanya seorang sosok ayah dan lain-lain, dia ada banding. Iya. Lelahmu menjadi lelah. Ya, lillah ini ya.
Jadi saya ulangi, metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara langsung berupa perbandingan analogis dengan menghilangkan kata seperti, bagaikan, itu dihilangkan. Kau bagaikan rembulan, nggak usah kau bagaikan rembulan, dihilangkan bagaikannya, kau rembulan. Nah, itu sudah metafora. Ya. Kau adalah mentari pagi, kau mentari pagi. Nah, itu ya. Itu penjelasan penguatan dari saya ya. Ada 5 unsur pembangunan di dalam puisi tersebut, yaitu majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan juga imaji. Yap. Mau bertanya lagi? Sekian presentasi puisi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang tadi, sini. Ya, hadiahnya nih ya, hadiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Natasha, mau mempertanyakan tentang puisi. Apa yang membedakan antara puisi dan bacaan? Izin menjawab dari pertanyaannya saya. Berdasarkan jenisnya, puisi merupakan jenis karya fiksi atau rekaan, sedangkan teks atau bacaan merupakan jenis karya non-fiksi. Berdasarkan unsur pembangunnya, puisi disusun dengan memperhatikan rima, irama, bait, dan baris. Sedangkan teks atau bacaan disusun dengan memperhatikan struktur pembangun teksnya. Nah, perbedaan dengan puisi yang mendasar ini apa? Nah, gitu kan ya. Saya bantu jawab ya, biar terjadi mufakat ini ya. Jadi terletak pada diksi, ya. Tahu diksi ya, tadi di awal sudah saya singgung, saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa diksi itu adalah pilihan kata. Jadi di dalam puisi yang kalian tulis tadi itu benar-benar terpilih katanya ya. Nah, satu kata itu bisa mewakili keadaan tertentu. Ya, karena satu kata itu bisa diwakili oleh kata-kata yang lain juga. Misalnya ya, untuk mengatakan lapar, aku lapar. Boleh menggunakan kata dahaga, aku dahaga. Aku haus. Aku hampir mati dibuat olehmu yang tidak pernah memperhatikan isi dalam perutku. Nah, lebih panjang lagi penjelasannya. Tapi itu diksi. Alasan mengapa lebih panjang kalimatnya, barangkali untuk memenuhi tipografi. Jadi ada alasan-alasan yang secara batin ingin disampaikan oleh penulis atau penyair. Itu ya. Begitu ya. Saya harap mudah dipahami bahasa saya. Kita memasuki bagian penutup ya. Kita memasuki bagian penutup. Peserta didik melakukan post-test ya. Silakan, ada halaman terakhir. Ada TTS ya. TTS-nya ini tidak memakai angka. Ya, keren sekali ini ya. Pertanyaan nomor 2 mendatar. Pokoknya kamu cari pertanyaannya. Saya baca ulang ya. Saya bacakan pertanyaan nomor 2 mendatar. Perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. 5 kotak. 5 huruf mendatar. Yang tersusun dalam baris yang berbeda. 5
Nomor 4 mendaftar ya. Dimanfaatkan dapat diwakili dengan kata. Dimanfaatkan dapat diwakili dengan kata. Empat mendaftar itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. Bentar ya, saya koreksi dulu pekerjaan dari LKPD kalian untuk mencari hasil terbaik. Ya, minta perhatian. Kalian tadi sudah melakukan post test dan sudah diketahui langsung hasil dari post testnya. Saya akan memberi penghargaan terhadap puisi terbaik dari penulisan yang tadi dibuat ya. Saya akan, hadiahnya apa nih? Habis hadiahnya, tinggal tripod 1. Tripod ya. Berdasarkan puisi yang saya pilih ya. Semoga ini nanti bisa digunakan untuk berkreativitas ya, untuk bisa ngevlog membaca puisi. Ya, boleh ya. Saya tidak tahu puisi siapa ini ya. Judulnya Kesetiakawanan Ibu. Saya sangat bahagia memiliki ibu seperti teman sendiri. Sejak masih bayi, ibu merawat dengan penuh kasih sayang. Di waktu kecil ibu sering bermain bayang-bayang bersama. Dia mengajarkanku banyak hal termasuk berjalan. Walaupun saya suatu beranjak dewasa, ibu selalu menemani. Tanpa saya sadari, ibu merenung, mengingat masa lalu ketika saya masih kecil. Puisi karya Suci Wiwin Triwahyuni Sarifah. Silakan Mas ke depan. Nah ini ya, diterima ya, nanti semoga bermanfaat. Kayak bertepuk tangan. Ya, silakan. Jadi dalam sebuah diskusi harus interaktif, harus bisa menjawab, bisa bertanya ya, supaya diskusi itu hidup. Kemudian untuk materi yang sekiranya tadi belum paham, nanti akan dijelaskan di pertemuan mendatang. Ya, pertemuan mendatang masih tentang puisi ya, karena ini baru awal menulis puisi. Menulis puisi harus sesering mungkin harus menjadi sebuah kebiasaan, sehingga makin hari makin terampil, makin waktu berjalan, makin menghasilkan banyak puisi. Hari per hari berganti minggu ya, akan menghasilkan puisi-puisi yang berbeda sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin saja dialami ya, mungkin saja dialami oleh kalian sendiri atau dialami oleh orang lain, atau berdasarkan peristiwa tadi kita melihat tayangan YouTube atau audiovisual yang dapat menginspirasi cara menulis puisi berdasarkan tema-tema yang berbeda-beda. Satu peristiwa bisa dibuat dalam tema-tema yang berbeda-beda, seperti tema ketuhanan, tema sosial. Setiap puisi yang kalian buat sudah menyiratkan amanat ya. Buktinya tadi sudah ada yang bertanya dan
ada jawabannya, amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Mungkin pada kesempatan ini tulisan ini bersifat kelompok, tapi saya yakin itu mewakili individu satu dengan yang lainnya, sehingga puisi ini menjadi dasar di kemudian hari kalian akan membuat puisi secara mandiri dan individu, ya, supaya perasaannya benar-benar terwakili secara individu pula. Hari ini kita belajar untuk menulis puisi, ya, sehingga yang tadinya kamu tidak bisa, ternyata bisa. Yang tadinya kalau disuruh menulis puisi itu kamu mencontek, ya, atau menjiplak karya orang lain, ternyata bisa. Karena sebenarnya puisi itu kejujuran itu sendiri. Mau jelek, mau buruk, mau baik atau tidak, itu subjektivitas dari yang baca. Yang penting karya saya yang terbaik. Begitu kan, ya? Silakan, ada satu anak, ya, yang memberikan refleksi terhadap pembelajaran kali ini, memberikan kesan. Silakan perwakilannya. Ya. Setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, apa kesan kamu terhadap keseluruhan pembelajaran ini? Silakan diungkapkan. Berdiri. Saya senang bisa mengikuti kelas ini dan memperoleh pengalaman baru dari menulis puisi bersama Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Diakhiri dengan doa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih, Pak. Ya. Rian mau bengis sih, Aduh, pengalaman baru, Pak.